Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan memulai diskusi kita pada sore hari ini, yaitu tentang berakhlak di lingkungan ASN. Adapun sikap-sikap berakhlak yang perlu kita lakukan dalam ASN P3K yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Fokus kita pada sore hari ini yaitu tentang kompeten. Baiklah, saya akan memulai pertanyaan pada nomor 1 yaitu jelaskan dengan singkat nilai dasar core value yang menjadi tugas kelompok. Jelaskan secara singkat. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan kita sebagai ASN P3K. Kompetensi adapun yaitu kompetensi manajerial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial, kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman, berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Hanya demikian seperti itu kompetensi menurut saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau kita langsung lanjut diskusi kita pada pertanyaan berikut? Baik, dari saya, Silakan. Ibu Intan. Iya, silakan Ibu. Kita di kelompok ini kan nilai dasar ASN yang diambil itu kompeten. Saya menambahkan sedikit terkait dengan kompeten, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian kompeten ini juga terkait dengan pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada pengembangan diri, dan teknologi. Demikian yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Wilmin atas penjelasan singkatnya tentang kompetensi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut pada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan core value tersebut di dalam organisasi kita. Bagaimana kita dalam lingkungan ASN P3K, yaitu kita sebagai guru fisika. Saya Bu, nomor 2. Baiklah, silakan. Saling menghormati dan menghargai. Ya, silakan Ibu.
saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap di lingkungan kerja berarti menerima dan menghormati perbedaan opini, pandangan, dan sikap dari rekan kerja. Menghindari komentar atau ucapan yang tidak baik ketika berada di lingkungan kerja berarti menghindari tindakan atau kata-kata yang merugikan atau menyinggung orang lain karena perbedaan etis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelompok minoritas lainnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara yang damai serta konstruktif. Itu saja, Bu, yang saya ketahui nomor 2. Oh, terima kasih. Baiklah, terima kasih jawabannya dari Ibu Apriani Yunus. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan tentang bagaimana cara Bapak Ibu mengimplementasikan core value tersebut dalam organisasi kita? Apakah masih ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Ya, saya Ibu Intan akan menambahkan yang bagian nomor Silahkan. 2. Ya, silahkan. Baiklah, terima kasih. Silahkan Ibu Eka. Dipersilahkan Ibu Rekawati Wagani. Ya. Jadi bagaimana cara silakan, mengimplementasikan core value tersebut di organisasi Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan tentang nilai dasar ASN pada nilai dasar kompeten. Jadi bagaimana cara mengimplementasikannya? Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kita harus memiliki pendidikan yang berbasis kompetensi. Jadi bagaimana cara untuk bisa memiliki kompetensi yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu profesionalisme guru dan staf-staf di sekolah. Yang ketiga itu ada evaluasi kualitas kerja. Jadi ada penilaian berbasis kinerja dan umpan balik dari guru-guru. Yang keempat itu pengembangan karakter dan inisiatif. Yang kelima itu kolaborasi dengan kerja tim. Nah, kolaborasi dengan kerja tim ini yang perlu diimplementasikan dalam hal kompeten nilai dasar ASN. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa jawabannya dari Ibu Rekawati Lagani, yaitu Ibu Reka tadi sudah menyebutkan bagaimana cara mengimplementasikan core value yang baik dalam organisasi kita. Jawabannya sangat lengkap dan sangat bagus. Baiklah, Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara kita mengimplementasikan hal tersebut? Sudah paham. Ya, sudah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu pada pertanyaan berikut untuk diskusi sore hari ini, yaitu bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini kita sebagai guru ASN P3K. Baik Bu, saya ingin menjawab untuk yang ketiga mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan core value tersebut di organisasi untuk ASN. Nah, ya, silakan Ibu Olvin. Iya, tantangannya itu ada 3 tentang penerapan nilai dasar ASN. Yang pertama itu beban kerja yang berat, kemudian ada kurang mampu menguasai IT, kemudian yang ketiga itu terbatasnya sarana dan prasarana. Itu jawaban dari saya. Masih ada teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Olvin. Ya, silahkan kalau bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan.
Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Olvin tadi, tantangan apa saja yang akan kita hadapi dalam penerapan core value tersebut, yaitu tadi Ibu Olvin sudah menyebutkan, yaitu beban kerja yang berat, kurang mampu menguasai IT, terbatasnya sarana dan prasarana. Jadi kurang mampu mengikuti perkembangan zaman, apalagi zaman yang sekarang semakin berkembang itu sangat berpengaruh juga ya Bapak Ibu, apalagi kita yang kurang paham dengan banyaknya aplikasi yang semakin muncul. Semoga kita semua bisa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pada pembelajaran terbaru, pembelajaran diferensiasi yang semakin diperbaharui, sehingga menambah kompetensi kita sebagai guru ASN P3K. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut pada pertanyaan berikut, yaitu bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai guru ASN P3K pada mata pelajaran fisika atau mata pelajaran lain, apa solusi kita untuk mengatasi untuk memberikan solusi tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut, apa solusi kita? Dipersilakan Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Ya, izin, terima kasih. Jadi untuk mengatasi tantangan ya atau solusi dalam nilai kompetensi ini, di mana ada beberapa solusi. Yang pertama, pelatihan rutin. Jadi pelatihan rutin ini di mana mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pegawai, serta memperkuat keterampilan sosial. Yang kedua, itu monitoring dan coaching, di mana monitoring dan coaching ini menerapkan program monitoring untuk pegawai baru, di mana pegawai lebih berpengalaman membimbing dalam memahami tugas dan nilai-nilai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, itu evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini melakukan evaluasi itu secara berkala untuk memberikan umpan balik dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin seperti itu dari saya kembalikan. Terima kasih jawabannya atas Pak Wahid Kak Kilo. Apakah dari teman-teman yang ada yang ingin menambahkan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, selain yang disebutkan oleh Pak Wahid tadi? Dalam hal ini, kalau kita bahas kan tentang kompeten, mungkin ada dari Bapak Ibu solusi lain atau yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Pas. Ya. Saya juga mungkin bisa menambahkan untuk solusinya untuk menambah yaitu dengan menambah wawasan kita dengan memperbanyak literasi mungkin, atau memperbaharui pengetahuan kita dengan mengikuti dikat-dikat yang sudah dibagikan, baik itu di grup atau di platform media sosial lainnya. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang menambahkan, kita lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan core value tersebut dalam organisasi Anda.
Ada yang bisa Bapak Ibu jawaban nomor 5 yang bisa menambahkan atas pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan core value tersebut di organisasi Anda. Ya, ini dalam hal ini kita sebagai ASN P3K guru. Dari saya, mungkin bukan saya. Silahkan Ibu Wilmin. Cara meningkatkan efektivitas nilai dasar kompeten itu yang pertama itu kita mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Misalnya dalam bidang teknologi itu, jadi kita sebagai ASN itu harus aktif mengikuti pelatihan mendukung kualitas pembelajaran itu seperti pelatihan IT. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Terima kasih. Iya. Masih ada lagi, Ibu? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oh iya. Jadi pertanyaan nomor 5 ini bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan? Dalam hal ini kompetensi kita ya kita tingkatkan, berarti hampir sama dengan pertanyaan nomor 4 Ibu ya, Bapak Ibu, yaitu solusi bersama untuk tantangan yang kita hadapi. Di mana kita tadi sudah menyampaikan tantangan-tantangan itu kurangnya mampu menguasai IT, beban kerja yang berat, terbatasnya sarana dan prasarana. Saya dalam hal ini akan menambahkan untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan core value tersebut dalam organisasi kita. Tadi Ibu Wilmin sudah menyampaikan, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan seminar dalam platform media sosial. Saya tambahkan yaitu mungkin dengan kita memperbanyak literasi juga, atau menempuh pendidikan yang lebih lanjut, yang ingin melanjutkan S2, S3, sehingga kompetensi yang kita dapatkan lebih banyak untuk mengasah kemampuan kita. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan dari 1 sampai 5 yang telah kita bahas tadi? Atau masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, dipersilahkan. Mengenai diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak core value dari ASN P3K. Pas Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya tentang fokus kita pada sore hari ini, yaitu core value, di mana kita mengambil tentang kompeten. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah seperti itu, Bu. Oh, sudah pas. Jadi semua pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas 5 pertanyaan, yaitu penjelasan tentang core value secara singkat. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana implementasi core value tersebut dalam organisasi kita. Bagaimana, apa saja tantangan dalam menghadapi penerapan core value tersebut. Pertanyaan berikut yaitu bagaimana solusi yang dapat kita lakukan mengatasi tantangan tersebut. Dan pertanyaan terakhir yaitu tentang efektivitas penerapan core value tersebut. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan yang menambahkan jawaban, baiklah diskusi kita pada sore hari ini saya akan tutup Bapak Ibu.